yang tentu nanti koordinasi bersama Menteri PU, audit bangunan, lalu kita carikan anggaran untuk renovasinya. Yang tua dulu, rawan dulu. Yang menyangkut mana yang diprioritaskan, kita sudah memutuskan yang kita prioritaskan adalah yang paling rawan. Yang kedua, yang paling tua. Baru itu dua prioritas. Nah, menyangkut Sidoarjo, Al-Fawzini ini sampai hari ini nanti saya tidak berani ngomong. Biar saja ada proses audit dan penanganan yang dilakukan oleh PU dan pihak-pihak polisi. Nanti lebih baik tanya mereka karena kalau saya ngomong nanti salah. Biar aja ada proses audit, verifikasi, dan berbagai syarat untuk mengambil kesimpulan. Gus, saya ada dua pertanyaan Gus terkait dengan tadi audit. Tadi sebelumnya kemarin kami juga pernah mewawancarai Menteri Sosial terkait dengan dorongan untuk melakukan audit. Nah, nanti untuk bantuan dari Menko PMK ini akan lebih teknisnya akan seperti apa? Apakah untuk audit bangunan ataupun untuk lebih ke renovasi? Itu yang pertama. Nah, yang kedua kepada Pak Menteri Agama terkait dengan secara data Pak, sebetulnya jumlah pondok pesantren yang memang lebih dari 100 tahun, dari 200 tahun itu berapa banyak dan di mana? Dan kemudian fakta di lapangannya sesungguhnya kondisi bangunan itu seperti apa sih? Mungkin bisa dijawab. Oh ya, tadi satu lagi ya terkait dengan kemarin Komisi 8 juga meminta begitu terkait dengan adanya afirmasi dari pemerintah untuk kemudian membantu pondok pesantren untuk mendapatkan izin IMD, izin mendirikan bangunan. Silakan, terima kasih. Ya, yang pertama secara teknis audit itu dilakukan oleh Kementerian PU dan level yang paling bawah, Dinas PU. Nanti akan dikoordinasi oleh Pak Dodi, Pak Menteri PU, dengan seluruh mekanisme analisis tekniknya. Yang kedua, ini perintah Presiden, maka kita harus carikan anggaran untuk pesantren-pesantren yang rawan itu, terutama yang sangat rawan, segera ditangani pembangunannya atau renovasinya. Berapa jumlahnya ini ada ongoing proses untuk lagi didata. Yang ketiga, apakah audit ini bersifat sosial atau apa? Enggak, ini audit teknis betul-betul standar audit teknik dari sebuah bangunan yang memang sudah tim PU lengkap. Pak Menteri Agama tadi terkait dengan jumlah prioritas mungkin dalam skala persen dan juga wilayah yang mungkin akan diselesaikan. Sebetulnya prioritas utama kita itu pada bangunannya, bukan tuanya pesantren itu. Karena banyak juga pondok pesantren seperti pesantren Tambak Beras misalnya kan. Saya baru minggu lalu ke sana. Pesantrennya hampir ini besok ini kita akan rayakan 200 tahun ya. Tapi bangunan-bangunannya itu baru. Jadi bangunan yang membahayakan itu dirombak ya. Kemudian pesantren-pesantren yang ada pesantren yang baru, relatif baru, tapi tidak mengikuti prosedur perizinan bangunan yang mungkin tambal sulam, itu pun juga menjadi sasaran peninjauan kita nantinya. Nah, bangunan yang sudah tua, yang memang sudah terlanjur dan memang dipakai sekitar 200 tahun ya. Nah, berarti lebih duluan daripada surat perizinan itu, undang-undangnya itu berada. Ya, jadi saya kira kita akan melihat secara komprehensif ya, kemudian kontur tanahnya, kemudian konstruksinya, kita serahkan nanti kepada PU yang paling ahli tentang itu. Tapi yang jelas bahwa sekalipun pondok pesantren baru, kalau di situ ada kerawanan, tidak luput dari sasaran kita. Yang jelas bahwa perizinan untuk pondok pesantren kita memang sudah mulai ketat, terutama dalam periode saya ya, bahwa tidak semua pondok pesantren itu harus berbunyi pondok pesantren. Karena banyak yang pakai merek pondok pesantren, sesungguhnya bukan pondok pesantren. Itulah yang sering menimbulkan persoalan-persoalan sosial, ada isu-isu macam-macam. Itu sesungguhnya tidak layak disebut pondok pesantren. Bahkan komunitas pondok pesantren sendiri itu keberatan kalau pondok itu disebut sebagai pondok pesantren. Tapi bagi kita ya, itu kan sudah gibah dari masyarakat juga. Masyarakat menganggap itu pondok pesantren, walaupun izinnya sebetulnya bukan pondok pesantren, bahkan nggak punya izin.
Nah itu pun juga kita akan tertibkan. Ini mungkin ada hikmahnya dalam kejadian seperti ini. Insya Allah kita akan berbenah dengan di bawah koordinasi Pak Menko, Pak Caimin, insya Allah komprehensif. Nanti kita akan melihat mulai madrasahnya, pesantrennya, bahkan termasuk juga musalahnya, Cak, ya. Musalah dan masjidnya, kan banyak juga masjid-masjid yang roboh yang sudah ratusan tahun itu ya. Itu pun juga kita akan sekaligus melakukan penelitian, tentu berdampingan kita nanti dengan tim-tim yang ahli ya, Cak. Pak, untuk apa sih untuk audio